Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah? Gue harap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita akan membahas atau melanjutkan bab kita tentang sistem pencernaan pada manusia dengan submaterinya adalah tentang proses dan juga hasil dari pencernaan manusia itu sendiri. Simak terus pembelajaran hari ini dengan semangat dan juga jangan lupa untuk berdoa. Nah, kita akan kembali membahas tentang bab kita di sistem pencernaan manusia. Nah, submaterinya adalah tentang proses, ya, di mana di sini adalah proses bagaimana makanan itu bisa dicerna serta hasil dari pencernaan manusia itu sendiri. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingatkan kepada kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan dari virus COVID-19 dengan menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. M yang pertama yaitu adalah memakai masker dengan baik dan juga benar. M yang kedua adalah menjaga jarak dengan orang lain minimal adalah 2 meter. M yang ketiga mencuci tangan kalian dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir atau bisa menggunakan hand sanitizer. Serta M yang keempat adalah menghindari kerumunan. Dan M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Anak-anak, kompetensi dasar dan indikator hari ini, kompetensi dasar 3.5, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serta kompetensi dasar 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Indikatornya 3.5.6 menganalisis proses dan hasil pencernaan serta secara mekanik dan juga kimiawi pada manusia. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh diharapkan siswa dapat menganalisis proses dan hasil pencernaan secara mekanik dan kimiawi pada manusia. Oke. Seperti kita tahu bersama bahwa sistem pencernaan itu mempunyai fungsi utama yaitu menyediakan bahan makanan yang telah dicerna untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah, di mana bahan makanan ini akan diproses menjadi energi. Sistem pencernaan itu dapat diperoleh atau digunakan untuk mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat mudah atau diserap oleh tubuh. Jadi mengubah makromolekul itu makro berarti besar ya, molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul lebih kecil atau lebih sederhana supaya bisa diserap oleh tubuh. Contoh dari makromolekul di sini ada karbohidrat ya, seperti kita tahu bersama, sudah kita bahas bersama tentang gizi. Salah satunya makanan yang mengandung gizi adalah karbohidrat, di mana contoh makanannya ada jagung, ada nasi ya, di mana karbohidrat ini merupakan bentuk yang makro ya, molekul yang besar, kemudian melalui proses pencernaan nanti akan diubah menjadi glukosa, di mana glukosa ini merupakan molekul yang lebih kecil atau lebih sederhana. Kemudian yang kedua ada protein. Nanti protein melalui proses pencernaan akan diubah menjadi asam amino. Ya, ketika makromolekul ini diubah melalui proses pencernaan itu tadi, ya, makromolekul itu diubah menjadi mikromolekul, ya. Nah, si mikromolekul ini nanti bisa diserap oleh tubuh, ya, diedarkan atau dicerna oleh seluruh tubuh guna menjadi sumber energi bagi manusia. Nah, proses pencernaan makanan sendiri itu melalui mekanisme yang cukup panjang, ya, di mana mekanismenya itu dari mulut, ya, di mana kita memasukkan makanan itu melalui mulut. Nah, pada mulut ini terjadi proses pemecahan makanan menjadi bagian yang lebih kecil dan halus secara mekanik dan juga secara kimiawi menggunakan gigi dan juga enzim petialin. Jadi di mulut ini makanan itu akan dicacah
atau dihancurkan supaya mudah dibawa ke kerongkongan. Ya, ketika makanan itu didorong ya ke lambung itu melalui kerongkongan. Pada kerongkongan ini terdapat otot-otot yang mengatur gerakan mendorong makanan. Gerakan ini disebut sebagai gerak peristaltis. Ya, di mana makanan di sini didorong ya dengan otot-otot yang disebut dengan gerak peristaltis. Nah, kemudian dari kerongkongan ini didorong menuju ke lambung. Pada lambung, pencernaan terjadi secara kimiawi oleh enzim yang namanya enzim renin. Kemudian enzim pepsin, lipase, dan juga HCl. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian dari lambung, ya, proses penyerapan sari-sari makanan itu terjadi di usus halus. Ya. Kemudian proses penyerapan air dan pembusukan sisa makanan terjadi di usus besar. Jadi sari-sari makanannya penyerapannya di usus halus, kemudian air dan pembusukan sisa makanannya di usus besar. Nah, kemudian sisa makanan ini akan dikeluarkan melalui anus atau yang biasa kalian lakukan dengan buang air besar, gitu ya. Oke. Kita bahas lebih lanjut tentang kelenjar pencernaan. Di sini ya, proses pencernaan itu terjadi dengan dua cara, yaitu dengan mekanik dan juga kimiawi. Yang pertama, pencernaan mekanik dulu. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, dan menghancurkan makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Pencernaan mekanik dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi. Jadi di dalam mulut ini ya, dengan si gigi itu akan menghancurkan makanan-makanan, itu disebut sebagai pencernaan mekanik ya. Jadi proses menghancurkan makanan, di mana kalau bedanya mekanik dan kimiawi itu adalah kalau mekanik tidak melibatkan enzim, tapi kalau kimiawi dia melibatkan enzim. Kalau mekanik dia hanya berupa gerakan saja, ya. Nah, kalau kimiawi, pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap untuk diserap oleh tubuh. Proses ini terjadi di rongga mulut, lambung, dan juga usus. Nah, macam-macam enzim pada sistem pencernaan atau pada organ-organ pencernaan. Organ yang pertama adalah mulut, ya. Menghasilkan getah berupa kelenjar saliva atau enzim yang dihasilkan adalah amilase, mukus atau lendir dan juga air. Fungsinya adalah memecah pati atau amilum menjadi maltosa. Kemudian organ yang kedua ada lambung, ya. Di mana di lambung ini menghasilkan dinding lambung. Penghasil getahnya adalah dinding lambung. Kemudian enzim yang dihasilkan adalah asam lambung atau HCl yang fungsinya membunuh bakteri, membantu pepsin, dan melarutkan mineral. Kemudian ada enzim renin yang fungsinya mengubah kaseinogen menjadi kasein, dan enzim pepsin mengubah protein menjadi protesa, pepton, dan juga polipeptida. Kemudian pada usus halus, penghasil getahnya pada pankreas menghasilkan enzim karbohidrase pankreas yang fungsinya mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya, kemudian menghasilkan enzim lipase pankreas yang fungsinya mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol, dan menghasilkan enzim tripsin yang mengubah protein menjadi polipeptida, serta menghasilkan enzim amilase pankreas yang mengubah amilum menjadi disakarida atau maltosa. Kemudian, penghasil getah pada usus halus selanjutnya ada pada dinding usus halusnya menghasilkan enzim endokrinase
yang mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas, serta enzim maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian ada enzim laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, enzim sukrase yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Serta ada enzim peptidase yang mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Yang selanjutnya pada hati, menghasilkan empedu yang mengemulsikan lemak. Nah, ini ya, macam-macam enzim pada sistem pencernaan manusia. Nah, ini tadi enzimnya itu berfungsi untuk membantu makanan itu menjadi lebih kecil ya, supaya bisa diserap oleh tubuh. Ya anak-anak, ya untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap kalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan dan juga terus semangat dalam belajar. Terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.